Nah, lalu mari kita kembangkan ini. Karena di TV saya lihat tuh ada anggota DPR yang berdebat bahwa orang bilang ngantuk itu menghina orang. Loh, masa orang bilang ngantuk menghina? Misalnya saya bilang, Mas Rizal, Anda ngantuk gitu. Menghina enggak itu? Ya, saya merasa tidak. Merasa gitu tidak kan? Saya kan memang manusiawi saya mengantuk. Gitu. Dan ngantuk itu bukan perbuatan jelek, bukan situasi jelek. Sehingga seumpama Anda tersinggung pun dibilang ngantuk, kan saya bukan menghina. Wong itu masalah keadaan biasa ngantuk. Tapi kan ada yang menafsirkan gini nih, itu kan ngantuk itu konotasinya kan ptosis. Ptosis itu semacam penyakit, penyakit akibat sesuatu lah terjadi. Bahkan ada yang menyebut itu ada kaitannya dengan kelelahan, banyak pikiran. Ada juga yang mengaitkan dengan masalah kejiwaan. Kalau betul ptosis seperti itu, berarti Panji tidak menghina, karena Panji jangan bilang ngantuk. Yang menjelaskan arti ptosis itu yang menghina. Kalau itu dikaitkan dengan masalah kejiwaan, masalah penyakit yang tidak boleh diketahui orang, Panji hanya bilang ngantuk, gitu. Loh itu kan Pak, analoginya kan ptosis. Di dalam hukum pidana itu tidak boleh ada analogi. Hukum pidana yang di dalam ilmu, di dalam KUHP lama, di dalam KUHP baru, dilarang keras menggunakan analogi. Misalnya orang ngantuk, lalu disamakan dengan orang gila. Orang ngantuk disamakan dengan orang pecandu narkoba. Orang ngantuk disamakan dengan orang pemabuk. Nggak bisa. Jadi harus definisinya harus jelas itu. Iya, ya? ada kata lex serta, lex scripta. Hulumusanya harus jelas, substansinya harus jelas. Itu prinsip dalam hukum pidana. Sehingga kalau dalam hal itu nggak bisa juga si Panji ini dikatakan telah menghina misalnya Gibran atau tapi Pak Mahfud, Muhammadiyah NU gitu. Yang dilaporkan oleh dua orang ini bukan soal penghinaan seperti tadi ya. Jadi dia seperti yang dijelaskan oleh polisi itu berkaitan dengan pasal 300 dan atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 243 KUHP tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama. Oke, kalau itu yang dimaksudkan kembali. Kenapa dia melaporkan Panji yang sudah jelas-jelas itu komika? Kenapa tidak melaporkan Akil Siroj? Kembali ke tadi yang tadi bahwa kan? Dia bisa Akil Siroj yang internal mengatakan bahwa ini merusak. Si Den Samsudin, Busro Mokodas di Muhammadiyah juga enggak bagus itu, gitu. Kenapa tidak dia yang dilaporkan? Kalau memang itu, dan itu sudah jauh lebih dulu. Soal kritik terhadap tambang dan segala macam. Tambang dan karena sebagainya. Panji dalam mensreanya itu mengatakan ini semacam balas budi gitu. Nah itu yang mungkin dilaporkan. Jadi menurut Pak Mahfud itu bisa lebih berlaku juga kepada yang lain gitu ya. Yang lebih dulu mengatakan. Iya dong. Yang mengatakan begitu bahwa ini sudah banyak kok yang mengatakan. Saya kira Panji mengambil dari orang ketika masih banyak kalau dikejar di YouTube. Bahwa itu kan karena dukungan politik. Ya, Panji selalu punya referensi Pak untuk mengatakan. Karena tukar-menukar politik. Saya kira Panji bisa cari, kita aja bisa cari gampang kok. Siapa yang bilang bahwa tambang itu adalah kompensasi politik, panggil aja sudah banyak di situ yang muncul. Kenapa harus Panji yang dilaporkan? Orang NU sendiri, orang Muhammadiyah sendiri ada yang meributkan dan itu tokoh-tokohnya. Kenapa Panji yang komika? Itu menghibur, membeli kritik yang sehat kepada masyarakat kok lalu dilaporkan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ada problem akademis deh, bisa benar bisa tidak. Menurut saya, Panji ini tidak bisa dilaporkan dalam